Assalamualaikum, selamat siang Sobat Saka. Jumpa bersama saya Salma Sinatria di podcast Wibana Widya Bakti Nagara Jaya Seman Saka. Oke, di siang kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial dan mereka ini adalah salah satu jagoan dari Seman Saka. Perkenalkan, yang pertama adalah Kak Zakaria Hendra Cahyadi selaku pembina ekstra pencak silat. Selamat siang Kak Zaka. Siang, Kak. Bagaimana Kak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah ya Kak ya. Untuk tamu yang kedua kita adalah Kak Gilang Surya Firdaus selaku juara 3 kelas C Putra IKSPI tingkat Kabupaten Pati. Selamat siang Kak. Selamat siang Kak. Ini bagaimana sih Kak keadaan hari ini? Kelihatannya kok sangat ceria ini Kak. Senang sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini supaya kita lebih akrab ini Kak, kita lebih bestian ini. Saya enaknya manggil apa ya Kak? Kak Gilang saja. Oke Kak Gilang. Untuk yang pertama, kita tanya-tanya dulu ini ke Kak Zaka, seorang pelatihnya ya Kak ya. Iya. Untuk Kak Zaka, kalau boleh tahu nih Kak, kemarin itu lomba apa sih Kak? Terus untuk pelaksanaannya itu di mana ya Kak? Ya, yang diikuti oleh juara kita ini itu kejuaraan IKSPI Cup Padi yang pertama dan bertempat di Tayu ya, Tayu Padi. Oke, di Tayu. Lumayan jauh ya Kak ya? Ya lumayan Mas ya. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, berapa orang sih Kak yang turut serta dalam acara lomba itu? Ya, pesertanya sendiri sekitar diikuti sekitar 200 peserta dari jenjang SD sampai dewasa dan mempertandingkan di beberapa nomor tanding silat. Oke. Kalau untuk yang mewakili dari organisasi kita ini Kak, mungkin dari kakak atau dari teman-teman itu berapa orang ya Kak? Ya, karena ini merupakan kejuaraan intern ya Kak. Dan kebetulan Mas Gilang memang anggota dari organisasi tersebut. Ya. Jadi ya otomatis kita hanya menerjunkan satu, hanya Mas Gilang. Gitu. Untuk acara lomba yang kemarin ini, Kak Gilangnya itu kalau boleh tahu dapat juara berapa ya Kak? Untuk Kak Gilang sendiri dapat juara 3 ya, di kelas C Putra remaja. Kalah sama mana Mas? Salah sama Margo Yoso. Iya, nggak dapat juara 1 gara-gara kalah sama Margo Yoso. Gitu. Nggak apa-apa Kak, yang namanya lomba itu nggak mungkin kalau menang semua ya Kak. Harapannya tapi menang terus ya. Iya, semoga nanti bisa menang lah lain kali. Siap. Terus ini kalau kan lawannya ini banyak ya Kak. Terus kalau boleh tahu itu lawannya dari mana saja sih Kak? Iya, kebetulan kemarin Mas Gilang dapat 9 peserta Kak ya. Iya. 9 peserta, salah satunya ya beberapa diantaranya dari Pati Kota, kemudian Tayu, dari Jaksa, ya Margo Yoso Mas ya, mungkin itu. Ya, tentunya dari Margo Yoso ya Kak, soalnya tadi kan bilangnya kalah dari Margo Yoso. Iya. Tapi nggak apa-apa Kak, kan kita harus lebih semangat lagi itu. Terus kalau boleh ngintip nih, bagaimana sih proses latihannya? Kan nggak mungkin ya Kak, kalau juara tapi nggak pernah latihan, pasti itu latihannya sangat-sangat ekstra ya Kak. Ya kalau bicara mengenai proses Mbak, itu ya panjang sekali ya, terutama kita mulai dari periode semester gasal Mas ya. Tetapi secara spesifik sendiri di bidang silat, kita ada 5 fase. Yang pertama ada general preparation, kemudian specific preparation. Setelah itu ada prakompetisi, kompetisi, dan terakhir ada transisi atau recovery, istirahat. Oke, kalau boleh diceritakan nih Kak, kan kemarin itu untuk yang mewakili lomba kan Kak Gilang sendiri. Terus itu untuk proses latihannya itu difokuskan untuk ke Kak Gilang atau bagaimana ya Kak? Ya, di awal tetap kita persiapan secara matang di Mas Gilang dulu, secara conditioning ya, mempersiapkan Mas Gilang. Tetapi di fase kompetisi kita tetap istilahnya uji tanding Mas ya. Uji tanding sama beberapa anak yang latihan di Seman Saka biar ada kesiapan untuk pertandingan di tanggal 5 tersebut. Jadi itu juga melibatkan untuk anak-anak yang lain ya Kak, Ya. pastinya. Oke. Selanjutnya ini untuk Kak Gilang sendiri nih, sang juaranya. Untuk Kak Gilang, boleh diceritakan sedikit Kak bagaimana pengalaman Kakak dalam mengikuti lomba ini?
Dari lomba kemarin saya mendapat banyak sekali pengalaman. Dari saya bisa melawan dari atlet-atlet dari SMA lain, saya mendapatkan teknik-teknik yang belum saya ketahui dan saya kuasai, dan tentunya saya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya yang ada di sana. Saudara-saudara, tetap jadi saudara ya Kak. Iya. Jadi banyak dapat teman, kita banyak dapat saudara. Kemudian nih Kak, bagaimana sih perasaan Kak Gilang setelah mendapatkan juara ini? Tentunya sangat senang sekali bisa membanggakan kedua orang tua saya, dan tentunya bisa membanggakan SMA kita ini. Wah, alhamdulillah ya Kak, kemarin itu bisa jadi juara, mendapatkan juara gitu. Terus ini, untuk Kak Gilang, kenapa sih Kak, alasan Kakak itu apa ya kok Kakak lebih memilih pencak silat? Ini kan banyak Kak olahraga yang lain, misal voli atau futsal, kok kenapa sih Kakak itu lebih memilih pencak silat? Sebenarnya saya mengenal dunia pencak silat itu pada waktu kelas 2 SMP. Menurut saya pencak silat itu merupakan bela diri yang sangat komplit. Bukan hanya mengajarkan bela diri saja, tetapi ada juga ajaran-ajaran yang bisa membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah, ini Kakak itu harus lebih berlatih dengan giat ya Kak, harus tetap semangat. Terus ini untuk selanjutnya, apa target Kakak untuk kedepannya? Untuk mungkin Kakak akan berlatih lebih giat, atau mungkin Kakak ini ada event atau kegiatan yang di waktu terdekat ini Kak? Mungkin nanti pada tanggal 26 ya ada seleksi untuk naik ke Jateng mewakili Iya, Padi. Itu diambilkan dari juara 1, 2, 3, nanti akan diseleksi lagi. Begitu. Oke, jadi Kakak ini nanti selanjutnya akan berlatih lebih giat lagi ya Kak untuk acara yang terdekat ini. Ini mungkin dari Kak Zaka atau Kak Gilang, bagaimana sih cara Kakak untuk memotivasi teman-teman atau ini sobat-sobat Zaka supaya lebih giat dalam berlatih, atau mungkin akan mengikuti ekstra-ekstra pencak silat yang lain Kak? Dari siapa dulu? Boleh dari Kak Zaka dulu. Ya, kalau dari saya pribadi sih, silat ini kan memang budaya bangsa ya. Jadi Iya. kan kalau bisa ya, kalau kita memang benar-benar anak Indonesia ya, paling tidak ikut Melestarikan. khususnya untuk pencak silat, untuk melestarikan budaya yang kita miliki. Jadi untuk mengajak mereka ya otomatis dalam nuansa ini ya, di bawah naungan instansi Seman Saka ini ya, untuk Sobat Saka ya, harapannya saya rasa ada anak silat banyak di Seman Saka ya. Cuman sayangnya memang masih agak malu-malu untuk bergabung di ekstra. Jadi ya kalau bisa mari kita satukan ini kekuatan kita bareng-bareng ya di silat khususnya, agar tim kita menjadi lebih solid ke depan. Gitu. Oke, selanjutnya ini mungkin dari Kak Gilang. Kak Gilang kan dari Kak Zakanya sudah memberikan motivasinya ya Kak. Terus untuk Kak Gilang ini bagaimana sih cara Kakak memotivasi teman-teman atau mengajak teman-teman yang lain supaya mau bergabung di pencak silat ini? Mungkin untuk para atlet-atlet ya yang sedang berlatih, tetap semangat dan lebih giat lagi latihannya, lebih konsisten lagi. Mungkin yang saya capai belum seberapa, tapi kalau teman-teman bisa latihan lebih keras lagi, lebih giat lagi, mungkin bisa mendapatkan juara yang lebih dari saya. Oke Kak, lalu kan ini kan selama berlatih atau selama mau mengikuti lomba ini kan selalu berlatih dengan Kak Zaka ya Kak. Itu menurut Kakak, Kak Zaka itu seperti apa ya? Mungkin Kak Zaka itu orangnya baik atau ceria, atau bagaimana sih pengalaman Kakak selama berlatih dengan Kak Zaka ini? Beliau itu sangat ya kalem, ya tentunya kalem, dan tidak membedakan antara siswa PSHT maupun saya sendiri dari warga IKSPI begitu. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Untuk yang terakhir mungkin ini kan setiap berlatih ini kan menggunakan seragam ya Kak, yang mungkin sobat-sobat Saka atau orang awam itu melihatnya identik dengan seragam warna hitam, mungkin seperti itu ya Kak. Ini apakah seragam pencak silat itu bisa dipakai selain atlet pencak silat atau bagaimana ya Kak? Ya,
sedikit ralat ya. Jadi Iya. sebenarnya di silat sendiri itu seragamnya tidak hanya hitam, akan tetapi ada yang merah mas ya. Merah. Dari tapak suci kemarin kita juga latihan bareng itu, jadi tidak serta-merta semuanya hitam. Akan tetapi kita dinaungi dengan yang namanya IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia, di mana memang seragam untuk bertanding atau ketika ada acara besar itu memang hitam. Tapi untuk ini ya tadi yang pertanyaan tadi ya terkait dengan orang umum itu apakah boleh menggunakannya atau tidak? Karena kita kalangannya organisasi mas ya. Jadi saya pribadi aja nggak boleh pakai yang namanya seragamnya Mas Gilang, nggak boleh. Nah untuk area IPSI sendiri ya boleh dikenakan bagi anak yang punya background silat atau mengikuti silat atau ikut keanggotaan silat. Jadi untuk orang umum itu tidak diperkenankan untuk memakai. Oke, jadi ini seragamnya itu hanya boleh dikenakan untuk orang yang mengikuti organisasi silat ini sendiri ya Kak? Betul sekali. Oke. Kan tadi kan kita sedikit menyinggung tentang silat Kak. Ini kan silat itu biasanya sobat-sobat Saka atau orang-orang ini kan taunya tentang PSHT, terus atau mungkin apa tadi Kak? IKSPI ya. Itu untuk perbedaannya sendiri itu ya Kak, apa sih yang membedakan PSHT dengan IKSPI tadi Kak? Ya, ini kita secara umum aja Mbak ya. Iya, Jadi Kak. PSHT berarti Persaudaraan Setia Literate. Kemudian dari IKS sendiri ya kepanjangannya dari Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia. Gitu. Oh, itu mungkin ada yang membedakan dari pakaiannya, seragamnya, atau mungkin cara gerakannya, latihannya, atau gimana itu ya Kak, kalau boleh kami tahu? Ya mungkin secara garis besar perbedaannya pertama pasti seragam mas ya. Iya, seragam. Kalau saya bertali, Mas Gilang ada dominan putih di kerah kayak gitu. Kungfu, perpaduan antara silat dan kungfu. Kemudian salam, tiap organisasi pasti ada salamnya mas ya. Jadi tetap organisasi ya beda, berarti salamnya beda. Tapi dalam naungan IPSI ada kesamaan mas ya, ada salam yang sama. Gitu. Jadi harapan buat pencak silat Semansaka dan podcast kita ini apa ya Kak? Boleh ini dari Kak Zaka dulu? Untuk silat dulu ya Kak. Iya Kak. Jadi silat tadi kan kembali ke awal bahwasanya memang budaya ya. Jadi ya paling tidak dari sekian banyak sobat Saka ini kan ya paling tidak ikutlah kalau misal memang punya background silat gitu. Jadi ya terutama untuk anak-anak silat sendiri lebih giat lagi latihannya agar apa yang mau kita capai di semester ini bisa kita lalui bareng. Kemudian untuk podcast sendiri semakin maju tentunya, kemudian lebih interaktif lagi, kemudian barangkali ini ya Kak ya bisa manggil tokoh-tokoh yang terkenal ya, biar kita juga ikut terkenal gitu ya. Semoga ya Kak nanti suatu hari kita bisa mewujudkan doa Kakak untuk memanggil tokoh-tokoh yang terkenal ini. Terima kasih Kak. Untuk selanjutnya dari Kak Gilang, ini harapan untuk pencak silatnya sendiri dan harapan untuk podcast kita apa ya Kak? Untuk pencak silat Semansaka harapan saya bisa lebih kompak lagi, lebih solid lagi, dan lebih banyak lagi pesertanya. Dan untuk podcast semoga tentunya lebih maju, lebih elit lagi kualitasnya, lebih maju lah pokoknya. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi Sobat Saka, seperti yang disampaikan oleh Kak Zaka dan Kak Gilang tadi, kalau harus semakin banyak pesertanya, untuk Sobat Saka yang ingin gabung, bisa kok langsung gabung untuk pencak silat Semansaka ini dengan menghubungi Kak Zaka atau mungkin Kak Gilang ya Kak? Iya. Bisa langsung menemui Kak Zaka atau Kak Gilang ini. Baik Sobat Saka, banyak sekali manfaat ikut silat ini ya. Mulai dari sehat, nambah teman, nambah ilmu, dan prestasi tentunya. Oke, terima kasih Kak Zaka dan Kak Gilang sudah mampir di podcast kami. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sekian podcast hari ini, saya Salwa Sinatria dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum, salam Wibana, Widya Bakti Negara Jayalah Semansaka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye Sobat Saka.